selamat siang anak-anak. Pada hari ini kita lanjutkan pembahasan sifat koligatif larutan, khusus yang non-elektrolit. Kita sudah bahas sebelumnya pengertian sifat koligatif larutan. Jadi pada hari ini kita membahas tentang penurunan tekanan uap larutan, atau kita buat contoh-contoh soal dan akan kita jawab. Rumus-rumus untuk penurunan tekanan uap yaitu delta P sama dengan XT dikali P0, kemudian delta P sama dengan P0 dikurang P, kemudian P sama dengan XP dikali P0, P sama dengan P0 dikali delta P. Keterangannya ada di samping ini, bisa kalian baca. Kita lanjutkan contoh soal yang nomor 1 ya. Glukosa memiliki massa molekul relatif 180 sebanyak 90 gram, dilarutkan ke dalam 100 gram pada suhu 25 derajat Celcius. Bila tekanan uap jenuh air pada suhu tersebut 23,76 mm Hg atau air raksa, maka penurunan tekanan uap larutan tersebut adalah. Nah, kita pertama menuliskan dulu diketahui apa saja. Dari yang soal ini tadi kita lihat, kita tulis dulu diketahui ya. Diketahui massa molekul relatifnya. Ini massa molekul relatif dari gram terlarut atau senyawa terlarut, yaitu 180 gram per mol. Kemudian gram terlarutnya 90. Kita simbolkan dengan gram terlarut 90 gram. Dilanjutkan lagi ke dalam 100 gram air. Berarti itu adalah massa pelarut atau gram pelarut 100 gram. Nah, kemudian apa lagi? Ini dalam suhu 25 derajat Celcius. Ini hanya adalah pelengkap. Kemudian tekanan uap jenuh air pada suhu ya ini 23,76 mm Hg. Ini berarti tekanan ini uap jenuh pelarut murni disimbolkan dengan P0, yaitu tadi sebesar 23,76 mm air raksa. Nah, kemudian yang ditanya adalah penurunan tekanan uap. Berarti simbolkan delta P sama dengan berapa. Nah, kita pakai rumus yang nomor 1 ya. Kita jawab delta P sama dengan fraksi mol terlarut dikali tekanan uap ya pelarut murni ya. Pertama kita jabarkan dulu XT atau yang kita sebut dengan fraksi mol ya. Fraksi mol itu adalah mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, ini boleh langsung kita masukkan ke dalam rumus ya, seperti ini. MT itu tadi adalah atau kita satu-satu dulu.
kita satu-satukan aja dulu. NT dulu kita cari, yaitu gram terlarut dibagi mr terlarut, yaitu gram terlarutnya tadi 90, berarti mr terlarut 180. Nah, ini gramnya, kemudian ini gram per mol, ya. Ini hasilnya sama dengan 0,5 mol. Ini kita coret. Kemudian NP-nya, NP pelarutnya tadi 100 gram. 100 gram pelarut dibagi mr pelarut air, ya. Pelarutnya 100 gram dibagi 18 ini pelarutnya, ini adalah air. Terlarutnya tadi 180, pelarutnya air, yaitu 18 gram per mol, ya. 18 ini adalah massa molekul relatif daripada air, atau boleh NP, atau ini langsung kita buat air. Nah, ini kalau kita bagikan, hasilnya ini menjadi 100 per 18 itu hasilnya 5,56 mol. Nah, baru kita masukkan ke rumus ini, ya. Mari kita masukkan. Delta P sama dengan NT dibagi NT ditambah NP dikali P0. Hasilnya NT tadi 0,5 mol. Kemudian 0,5 mol ditambah 5,56 mol dikali P0-nya tadi sama dengan 23,76 mm air raksa. Ini kalau kita bagikan, hasilnya ini sama dengan 1,948 mm Ag. Ini jawaban nomor 1. Kita lanjutkan membahas soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Tekanan uap jenuh air murni pada suhu 28 derajat Celcius adalah 30 mm air raksa. Pada suhu yang sama, larutan glukosa 1 molar mempunyai tekanan uap sebesar berapa? Nah, untuk menjawab soal ini kita tuliskan dulu yang diketahui, ya. Untuk jawab nomor 2 ini kita tuliskan dulu diketahuinya. Diketahui tadi yaitu ini adalah tekanan uap jenuh pelarut murni atau yang disingkat dengan P0. P0-nya tadi 30 mm Ag. Kemudian glukosa 1 molar. Glukosa itu berarti ini adalah zat terlarutnya, ya. Glukosa atau zat terlarut 1 molar. Kemudian ditanya tekanan uap, ya. Ditanya, kita singkat dengan P sama dengan milimeter Hg, ya. Kemudian jawab. Nah, pertama kita jelaskan dulu yang 1 molar ini. Jadi jika dia zat terlarutnya, zat terlarut tadi 1 molar, berarti mol zat terlarut
atau yang kita singkat tadi dengan NT sama dengan 1 mol. Ya, itu maksudnya. Nah, kemudian masih ingat pengertian 1 molal. 1 molal itu adalah 1 mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ya. Baiklah, kita tulis dulu. 1 molal artinya adalah 1 mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. 1 liter larutan. 1 liter larutan itu ya sama dengan 1000 gram. Jadi dalam hal ini pelarut yang digunakan, pelarut air, sama dengan 1 liter atau 1000 gram. Untuk menjawab soal nomor 2 ini, kita menggunakan rumus berikut, ya, yaitu P sama dengan delta XP dikali P0. Ya, kita tuliskan P sama dengan fraksi mol pelarut dikali P0. Nah, kita sudah tahu di pertemuan sebelumnya bahwa XP itu adalah mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Nah, kemudian dikalikan dengan P0. Kita masukkan, ya. Tadi mol pelarut sama dengan pelarutnya air sebesar 1000, ya. Jadi 1000 gram per 18 gram per mol, kemudian dibagi 1000 dibagi 18 gram per mol ditambah 1 mol dikali nih 30 mm air raksa, ya. Ini kalau kita bagi, hasilnya ini sama dengan 2,2. Hasilnya ini sama dengan 29,46 mm Hg. Ya, demikian pembahasan kita pada pertemuan hari ini, yaitu untuk menjawab nomor 1 dan nomor 2, yaitu contoh soal sifat koligatif larutan tentang penurunan tekanan uap. Selamat pagi atau selamat siang anak-anak.